jemaat Tuhan, kita yang sudah hadir di tempat ini, kita boleh lagi berkumpul, bertemu dengan satu dengan yang lainnya dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat. Satu hal yang kita percaya, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan jiwa kita. Kita akan mulaikan ibadah kita. Kita memuji dan muliakan nama Tuhan. Sebelumnya, mari kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang sangat baik Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Allah yang selalu ada di setiap kondisi, situasi, keadaan yang kami hadapi Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, kami mau berkata semua hanya karena kemurahan Tuhan, semua hanya karena perkenanan Tuhan. Kami boleh menikmati setiap waktu yang ada setiap hari. Bahkan kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua ini adalah bukti karena Tuhan Yesus setia dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, seberapa kami yang ada, kami boleh lagi datang di rumah-Mu ya Tuhan, di tempat ini. Kami bawa seluruh kehidupan kami, hati kami Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya ketika kami memuji menyembah Engkau, kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Lawatan Tuhan boleh terjadi tengah-tengah ibadah kami, menjamah setiap hati kami yang hadir pada saat ini ya Tuhan. Dan ketika kami pulang, kami akan membawa berkat yang besar dari sorga. Nama Tuhan kami puji dan kami permuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Kami akan mulaikan ibadah kami saat ini Tuhan. Kami alaskan doa kami. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesus kami berkumpul Tuhan di hadapan-Mu saat ini. Kami datang menyembah Engkau Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah sujud menyembah Engkau Yesus. Haleluya.
kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan membakar setiap hati yang rindu. Ya Yesus, haleluya, yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Biar belas kasihan-Mu Bapa memenuhi hati kami. Oh, biar belas kasihan-Mu atas umat-Mu Tuhan. Haleluya. Curahkan kuasa Roh Kudus. Ada api kemuliaan Tuhan. Kemuliaan-Mu membakar hati yang haleluya. Yang rindu sampai seluruh bumi ini dipenuhi kemuliaan Tuhan. Sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Biar belas kasihan-Mu Bapa. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi setiap hati kami yang datang pagi ini Tuhan. Yes. Kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh bumi ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan Tuhan. Haleluya. Berdiri saudara, kita percaya ada kemuliaan Tuhan di tempat ini memenuhi setiap hati kita. Amin. Kita mau puji Dia, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bersama-sama kita tampilkan ini. Ku bersyukur. Ku bersyukur padamu oh Yesus. Ku
Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Haleluya. Kita mau tetap setia. Setia sampai selama-lamanya. Sebab Dia Allah yang setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Sekalipun dalam lembah yang kelam, Tuhan ada. Haleluya, puji Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, kita tidak akan takut karena Allah beserta dengan kita. Puji Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau bersertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Dia ada di sisiku. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau bersertaku. Amin, haleluya. Sekalipun badai datang menerjang, haleluya, sebab Kau. Aku percaya, mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Aku percaya ada berkat Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Aku percaya. Oh, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Katakan, ya Tuhan, ku percaya. Haleluya. Ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, haleluya. Oh Yesus, lewati lembah air. Mari saudara, katakan dengan iman, aku percaya. Aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku haleluya, haleluya, Yesus. Glory, haleluya. Sedang terjadi. Aku percaya. Aku ya Tuhan.
percaya. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya Yesus. Kemenangan sudah terjadi. Aku percaya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Pagi hari menjelang siang ini, kami lagi dapat memuji dan membesarkan nama-Mu. Karena kami rindu Tuhan menikmati hadirat-Mu. Kami rindu terus menikmati kasih dan kuasa-Mu, agar hidup ini Tuhan lebih dekat dengan-Mu. Itulah sebabnya kami datang memuji dan membesarkan Tuhan. Dan saatnya kini akan kami mendengarkan firman-Mu. Kuasailah pendengaran hati kami, pikiran kami, agar kami fokus dalam mendengarkan firman Tuhan. Gangguan-gangguan yang datang dari luar, kami menolak itu di dalam nama Yesus. Kami bebas untuk menyambut berita firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat kembali kita beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Ibadah yang kedua ini, saudara-saudara, kita balik terkumpul lagi setelah ibadah yang pertama tadi pagi. Dan kami sangat merindukan dan mengharapkan pada ibadah yang ketiga sore nanti akan ada banyak lagi anggota jemaat yang datang memuji dan memuliakan Tuhan. Sebab hari-hari ini merupakan hari yang penting bagi gereja Tuhan, karena Tuhan sedang membawa gerejanya kepada sebuah rencana yang besar bahwa gereja Tuhan akan disempurnakan. Gereja Tuhan akan mencapai tingkat kehidupan rohani yang dirindukan oleh Tuhan. Sebab gereja yang seperti itulah dalam Alkitab kita baca yang akan menjadi mempelai Kristus. Sebab Yesus adalah mempelai pria yang kita sedang tunggu dan nantikan kedatangannya, yaitu kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Untuk itu saudara-saudara, capai hal itu ada satu proses yang harus terjadi di dalam gereja Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 19, coba kita lihat ayat itu. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Kalau kita mendengar dan membaca kata perpecahan, sebenarnya ini memiliki pemahaman yang negatif. Perpecahan kan itu tidak baik. Dan kalau kita baca juga di dalam pasal-pasal sebelumnya, justru perpecahan itu yang harus dihindari. 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Coba kita bandingkan dua ayat ini. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Jadi kalau kita membaca dua ayat ini, mungkin sedikit membingungkan. Di satu sisi dianjurkan jangan ada perpecahan, tapi di ayat lain dikatakan justru harus ada perpecahan di antara kamu.
Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab firman Tuhan tidak ada yang kontradiksi. Semua searah kepada rencana Tuhan. Kalau kita lihat pasal 1 ayat 10, kalau kita telaah ayat ini berdasarkan konteksnya itu adalah ayat-ayat sebelumnya ataupun ayat-ayat sesudahnya. Itu yang kita perhatikan yang menyangkut dengan konteks itu. Apa yang dimaksud dengan perpecahan di dalam pasal ini? Kalau kita membaca seluruhnya atau sebagian besar, misalnya ayat 11, sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Jadi dalam konteks ayat 10 ini dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, kita bisa melihat bahwa perpecahan di situ disebabkan perselisihan, pertikaian, pertengkaran. Itu yang tidak dibolehkan. Jangan ada perpecahan, tapi bersatulah, seia, sekata, sepikir di dalam Tuhan. Tapi dalam pasal yang ke-11 tadi ayat 19, sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata, nanti siapakah di antara kamu saya ulangi, sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata, nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Kalau kita baca pasal ini, saudara-saudara, ternyata dalam konteksnya dengan ayat ini, adanya sebuah keadaan atau situasi dalam jemaat bahwa mereka mempunyai kebiasaan untuk kumpul-kumpul bersama, makan sehidangan, maupun di dalam perjamuan mereka, ternyata ada sifat-sifat yang tidak baik yang muncul dalam perkumpulan mereka, yaitu adanya sebagian orang tak peduli dengan teman yang lain. Bukan dalam arti pertikaian, tapi menyangkut kepribadian ataupun sifat ataupun karakter. Yaitu kalau mereka kumpul untuk perjamuan, mereka tidak peduli orang lain. Yang penting kebutuhan mereka dulu dipenuhi tanpa peduli orang lain, sehingga ada yang lapar, ada yang haus, tapi ada yang kekenyangan. Itu yang ditegur oleh Rasul Paulus. Tapi ini berarti tentang sifat ataupun tentang kualitas kerohanian. Jadi memang kalau kita pelajari ada dua bahasa, ada dua kata yang digunakan dalam bahasa perpecahan, ialah skisma, itu perpecahan, atau hairesis. Jadi dua kata ini. Apa yang harus terjadi kalau perpecahan dalam pengertian pemisahan mutu? Yang rohani, rohani sekali. Yang tidak rohani, ya gitu-gitu. Jadi rupanya seperti itu. Sehingga Paulus berkata memang seharusnya akan terjadi di antara jemaat kehidupan yang rohani dan mencapai tingkat kerohanian yang baik. Tapi ada juga yang ya
apa adanya, yang namanya orang percaya saja. Jadi ternyata dalam gereja Tuhan akan ada pemisahan. Jadi perpecahan di sini lebih kita artikan sebagai pemisahan yang mencapai kualitas yang baik dan mencapai kualitas yang lebih di bawah. Dan ini saudara-saudara ada di dalam gereja Tuhan. Dalam berbagai perumpamaan yang Yesus berikan, misalnya perumpamaan benih yang ditabur. Benih itu adalah firman. Tanah itulah hati orang yang mendengar dan menyimpan firman. Dikatakan dalam perumpamaan-perumpamaan itu misalnya benih yang baik jatuh di tanah yang berbatu-batu. Hidup sebentar karena panas terik dia layu. Ditabur di tepi jalan. Datang burung memakan, tidak berhasil. Ada benih ditabur di semak duri. Bertumbuh, tapi dia terhalang pertumbuhannya dengan adanya semak duri. Jadi tidak maksimal buah atau hasilnya. Tetapi ada yang jatuh di tanah yang baik, berarti tanah yang digarap dengan baik. Lalu benih itu tumbuh dan mengeluarkan buah. Buahnya dikatakan ada yang 30 kali ganda, ada yang 60 kali ganda, ada yang 100 kali ganda. Jadi hasilnya itu bertingkat-tingkat. Jadi gereja Tuhan, saudara-saudara, dirindukan Tuhan untuk mencapai tingkat yang terbaik. Supaya menjadi gereja yang sempurna, yang dirindukan Tuhan waktu ia datang. Untuk mencapai hal itu, maka haruslah terjadi suatu proses yang sedang berjalan di dalam gereja Tuhan, adalah proses pemisahan. Sebab satu waktu ada yang masuk ke pesta perkawinan, tapi ada yang tertinggal di luar. Jadi Paulus berkata memang harus terjadi perpecahan, bukan perkelahian, tetapi pemisahan. Akan ada yang maju, ada yang tinggal di tempat, dan mungkin ada yang mundur, saudara-saudara. Nah, tentu kita mau mencapai yang terbaik sebagai gereja yang disempurnakan. Gereja yang mencapai target pengiringan kepada Tuhan. Sebagai satu contoh bahwa kekristenan kita, keimanan kita kepada Yesus, keberadaan kita sebagai orang percaya, tidak hanya sekedar sampai pada percaya saja. Ya memang kalau kita sudah percaya Yesus, beriman, itu sudah selamat. Tetapi seharusnya kita memiliki sebuah perkembangan rohani. Satu gambaran yang kita bisa lihat dalam 2 Petrus pasal 1. 2 Petrus pasal 1, mungkin mulai ayatnya yang ketiga atau kedua. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, dan pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu
kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Saudara lihat sebuah jenjang yang dicapai sebagai orang percaya. Dan kalau jenjang ini diikuti, otomatis akan terjadi pemisahan. Yang berkualitas akan ditinggalkan oleh yang berkualitas. Untuk berkualitas kehidupan kita, di sini kita lihat, kita mundur lagi tadi pada ayat yang kelima, supaya perhatikan baik. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Yang pertama, kekristenan hanya beriman. Memang dengan beriman kita selamat. Tatkala kita percaya kepada Yesus, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tinggalkan gaya hidup lama, kita selamat. Tapi kita belum langsung melayang masuk di sorga. Kita masih ada di bumi. Kita masih mengiring Tuhan. Kita masih beraktivitas. Untuk itu, saudara-saudara, dalam kesempatan itu kita diminta untuk menambahkan iman yang kita sudah miliki tadi dengan apa? Menambahkan dengan kebajikan. Jadi level berikut kita harus capai kebajikan. Artinya perbuatan kita, keseharian perbuatan kita harus perbuatan yang baik. Jadi untuk menambah iman, kita naik tingkat, kita naik kelas dengan menambah, kita hidup punya kebajikan. Kepada orang luar, kepada orang dalam. Dalam Galatia pasal 6, kita berbuat baik. Jadi perbuatan baik kita itu adalah hasil karya dan bukti bahwa kita sudah selamat. Sementara ada orang berpendapat untuk selamat masuk surga, mudah-mudahan kita masuk surga dengan perbuatan amal kita. Amal kita tidak membawa kita masuk surga. Tidak. Kalau kita andalkan amal perbuatan baik kita untuk masuk surga, nanti di surga jadi orang sombong, saudara-saudara. Karena kalau banyak dia punya perbuatan, banyak amalnya, tentu dia pikir, wah saya punya amal banyak sekali. Berarti saya lebih berkenan daripada kau yang cuma sedikit. Tapi kita selamat karena anugerah Tuhan, karena kita percaya dan beriman kepadanya. Keselamatan itu diberikan kepada kita. Setelah selamat, perbuatan dituntut kita lakukan. Berbakti, beribadah, berdoa, berkorban, berbuat baik kepada orang lain. Itulah kebajikan yang harus menambah iman kita. Supaya level kita terangkat naik. Jadi orang yang tidak mau menambahkan itu, dia tetap di level bawah. Setelah kita punya kebajikan, perbuatan yang baik yang kita lakukan, saudara-saudara, kita harus naik tingkat lagi dengan menambahkan kepada kebajikan itu dengan pengetahuan. Kita sudah berbuat baik. Kita sudah menolong orang. Kita sudah melakukan sesuatu yang baik. Perbuatan-perbuatan yang dituntut Tuhan. Yang kita lakukan sebagai action. Sebagai bukti kita orang beriman. Tapi juga harus ditambah dengan pengetahuan.
Pengetahuan tentang apa, saudara-saudara? Alkitab menunjukkan bahwa ada pengetahuan secara duniawi, ada juga pengetahuan secara rohani. Justru dikatakan dalam nubuatan Daniel bahwa akhir zaman pengetahuan akan makin bertambah. Saudara, kita lihat di teknologi, di iptek, pengetahuan manusia bertambah. Bertambah, saudara-saudara. Dari zaman purba, zaman batu, zaman apa lagi? Zaman logam, zaman perunggu, zaman besi, atau zaman batu. Itu kita lihat berganti. Dan sekarang zaman yang serba modern. Itu pengetahuan yang bertambah. Tetapi pengetahuan rohani pun kita harus bertambah. Pengetahuan tentang Allah kita, pengetahuan tentang malaikat, pengetahuan tentang sorga, pengetahuan tentang neraka, pengetahuan tentang Roh Kudus, dan seterusnya. Banyak pengetahuan yang harus kita miliki di dalam mengiring kepada Tuhan. Jadi mau level yang lebih tinggi, pengetahuan kita harus bertambah. Pengetahuan tentang firman Tuhan harus bertambah. Kemudian pengetahuan itu ditambah lagi dengan ayat 6 kita lihat. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Penguasaan diri, pengendalian diri. Saudara-saudara. Karena makin banyak tahu, saudara-saudara, makin banyak tahu, makin banyak action yang kita bisa lakukan. Tapi bukan sembarang action. Bukan sembarang perbuatan dan perlakuan. Karena justru sudah makin pandai. Tapi dikatakan ada penguasaan diri. Ada pengendalian diri. Ini yang baik. Ini yang menguntungkan orang. Ini yang membawa kebaikan. Itu yang kita lakukan. Jadi ada penguasaan diri. Kepada penguasaan diri pun kita harus tambahkan dengan ketekunan. Ketekunan, saudara-saudara. Tekun, taat, terus menerus. Tidak berubah, tidak maju mundur. Tekun, saudara-saudara. Jadi kita melihat level dan tingkat kita semakin tinggi. Dan orang yang tidak mau menambahkan tadi, tidak mengikuti perkembangan itu, dia tetap tinggal di level bawah. Itulah sebabnya ada perpisahan. Ada perpisahan. Kepada ketekunan, lagi kita lihat di sini, ditambah dengan kesalehan. Kesalehan. Hidup bersih, saleh. Kemudian kepada kesalehan ditambah lagi dengan kasih akan saudara-saudara. Kasih kepada saudara yang seiman. Kasih kepada sesama jemaat. Nah, itu ditulis dalam Galatia 6 ayat 10. Kasih kepada famili, kerabat. Dan kasih kepada saudara-saudara ditambah lagi dengan kasih kepada semua orang. Semua orang, saudara-saudara. Inilah level yang tertinggi, saudara-saudara. Inilah yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Inilah yang dimiliki Yesus sebagai manusia 100%. Dan karena itulah saudara-saudara, kita dianjurkan untuk mengikuti keteladanan Yesus. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia atau di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Inilah peningkatan kehidupan kita untuk mencapai sebuah pemisahan. Memang gereja akan dipisahkan.
Sehingga saudara-saudara akan ada 5 anak darah yang pandai. Menurut Injil Matius 25 ada 5 anak darah yang bodoh. Memang akan dipisahkan. Saudara-saudara, untuk apa? Sebab menurut firman Tuhan, dengan seiring berjalannya zaman ini, kita ada di akhir zaman, saudara-saudara, gereja akan mengalami pemisahan. Gereja yang sejati, gereja yang sempurna, pengiring Kristus yang sejati, saudara-saudara, itulah yang dirindukan Tuhan. Menjadi orang Kristen, yang dalam bahasa aslinya disebut dengan Kristianos. Apa arti Kristianos? Pengiring Kristus yang sejati, yang bertumbuh dan bertambah di dalam keimanannya kepada Tuhan. Kita lihat tadi ada tingkat yang kita harus capai. Kita ada di level mana, saudara-saudara? Dan ini sangat penting kita alami, kita hidupi, kita laksanakan karena mau atau tidak mau. Waktu Yesus datang kali yang kedua, dia akan menjemput yang sempurna. Seperti Matius 25 kita lihat. Gereja yang sempurna, saudara-saudara, menjadi mempelai Kristus. Pada waktu Yesus datang ke dalam dunia, kita melihat bahwa gereja yang sempurna itu akan mengalami penyingkiran, disingkirkan, karena ada satu masa yang disebut dalam Alkitab kesukaran yang sangat sukar, yang belum pernah ada. Dan kalau sudah ada, tidak akan ada lagi. Itulah masa penguasaan anti-Kris yang selalu kita tunjukkan gambarnya. Bahwa sebelum Yesus datang kali yang kedua untuk mengangkat gerejanya, saudara-saudara, akan terjadi lebih dahulu penyempurnaan gereja, supaya terjadi perkawinan rohani gereja dan Yesus Kristus. Karena mempelai perempuan itulah gereja Tuhan. Mempelai lelaki itulah Yesus Kristus. Nah, kalau dalam susunan peristiwa akhir zaman, itu sangat jelas dilihat kalau kita membeberkan adanya 7 meterai yang dibuka satu demi satu. Setelah 7 meterai dibuka, akan ada 7 sangkakala yang akan ditiup. Dan setelah ada 7 sangkakala, akan ada 7 bokor murka Allah. Itu secara berkesinambungan. Ya, kita sekarang dalam pembukaan meterai-meterai 1, 2, 3, 4, 5. Yang kemudian setelah meterai yang ke-7 dibuka nanti, saudara-saudara, gereja harus mengalami sesuatu yang luar biasa. Ada pemeteraian terhadap gereja menurut kitab Wahyu. Mereka sebagai mempelai Kristus dimeteraikan menjadi pengantin. Mulai saat itulah gereja terpisah. 5 anak darah yang bodoh, saudara-saudara, tidak akan disingkirkan. Kalau kita baca Wahyu pasal 12. Mari kita lihat Wahyu 12 dulu. Wahyu 12 ayatnya yang ke-6. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan satu tempat baginya oleh Allah supaya dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Jadi perempuan ini dilarikan ke padang gurun dan dipelihara
selama 3,5 tahun, 1260 hari lamanya. Lalu iblis, saudara-saudara, dia tahu, dia sadar waktunya sudah singkat dalam ayat 14. Coba kita lihat ayat 14. Ayat 12 dulu, mulai dulu. Kita mundur ke 12. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah dekat. Ayat 13. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Jadi gereja yang sempurna yang masuk dalam pernikahan, karena dia sempurna, saudara-saudara, maka naga ini memburu anak yang lahir dari gereja itu. Nanti dalam sesi-sesi berikut kita akan pelajari lebih lanjut. Tapi untuk menjelaskan adanya pemisahan ini saja kita lihat. Lalu iblis tadi mengejar perempuan itu. Tapi kepada perempuan itu dikaruniakan ayat 14. Sayap burung nasar yang besar supaya ia terbang ke tempat di padang gurun, di mana dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Itu juga 3,5 tahun. 15. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. 16. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, karena dia tidak bisa mengejar. Karena perempuan atau gereja itu diberikan sayap burung nasar, itulah Roh Kudus. Marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah. Siapakah mereka? Itulah gereja yang tertinggal. Gereja yang tidak mencapai kesempurnaan. Tertinggal. Lalu kita melihat memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi gereja yang tertinggal akan masuk kepada masa penguasaan antikris. Terpisah memang. Jadi gereja yang akan masuk di masa antikris, tapi ada gereja yang disingkirkan oleh Tuhan. Yang mana kita mau ingin, saudara? Tentu kita mau yang disingkirkan. Amin, saudara-saudara. Untuk disingkirkan, capailah kehidupan yang mencapai ukuran Tuhan. Sama seperti Yesus, segambar dengan Yesus. Maksudnya kita sekarakter dengan Yesus. Kalau kita tidak mempunyai karakter itu, saudara-saudara, ya memang Kristen. Kalau meninggal ya selamat. Tapi kalau belum meninggal sampai antikris berkuasa, ya otomatis kita masuk ke sana. Dan itulah yang dikatakan wahai mereka yang tertinggal. Dikatakan akan masuk ke tempat yang paling gelap, yang paling sengsara. Akhirnya harus mati syahid untuk pertahankan iman. Tapi kalau tidak bisa pertahankan iman, ya harus ikuti. Terima cap antikris 666. Tidak diapa-apakan. Tapi kalau menolak untuk menerima angka antikris itu, ya harus pasrah. Dan memang harus
mati syahid. Tapi mati dalam hal seperti itu ada jaminan, saudara-saudara, akan dibangkitkan untuk hidup kekal juga selama-lamanya. Bahkan akan memerintah sebagai raja-raja di pemerintahan kerajaan 1000 tahun damai. Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Nah, kalau toh sampai masuk di situ dan menjadi gereja yang tertinggal, ya harus seperti itu. Tapi jaminannya, waktu Yesus datang di awan permai, tanda diberi, sangkakala Allah berbunyi. Yesus datang menurut 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 17. Orang yang mati dalam Tuhan sejak Adam dan Hawa, sampai orang Kristen yang masuk dalam masa aniaya dan mati syahid di sana, bangkit untuk menerima kemuliaan dan menjadi raja bersama dengan Yesus dalam kerajaan 1000 tahun damai. Lalu bagaimana dengan yang disingkirkan tadi? Bagaimana yang diberikan saya berunasar? Dikatakan dalam 1 Korintus 15, akan diubahkan dalam sekejap untuk memiliki tubuh kemuliaan. Haleluya. Saudara-saudara, memiliki tubuh kemuliaan kalau kita masih hidup waktu itu. Untuk apa? Supaya kita juga sama-sama dengan yang mati tadi dalam Tuhan dibangkitkan. Dan kemudian kita menyongsong Tuhan di angkasa. Itulah yang disebut dengan pengangkatan gereja, rapture. Setelah penguasaan antikris itu, saudara. Haleluya. Jadi harus terjadi pemisahan gereja. Kalau tidak, saudara-saudara, kita akan dibuang di tempat yang gelap. Inilah masa aniaya 3,5 tahun, istilahnya juga, salah satu istilahnya, masa kesulitan yang paling besar, yang paling hebat, belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Jadi saudara-saudara, itu juga disebut dengan tempat yang paling gelap. Mari kita lihat, ada 3 kali dalam Injil Matius disebutkan tempat yang paling gelap. Tempatnya gereja yang tidak sempurna itu dilemparkan. Pertama kita lihat di dalam Matius pasal 8. Matius pasal 8 ayat 10, 11 dan 12. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Ini dalam kasus iman. Perwira yang memiliki iman, waktu dia minta Yesus sembuhkan pembantunya yang sakit parah itu, perwira itu berjanji akan pergi. Tapi setelah perwira mendengar bahwa Yesus akan pergi ke rumahnya, dia berkata,
janganlah tuanku pergi ke rumahku. Aku ini seorang perwira. Di atas ada atasanku dan di bawah ada bawahanku. Kepada prajurit yang kupimpin aku berkata datang, dia datang. Kalau aku katakan pergi, dia pergi. Jadi Yesus katakan saja sepatah kata, saya percaya hambaku akan sembuh. Yesus berkata, aku heran. Di antara orang Israel tidak ada orang Israel yang sebesar ini imannya. Sebesar ini imannya. Ini perwira bukan orang Israel. Dia pasukan Romawi, pasukan Italia yang menguasai Israel waktu itu. Tapi dia beriman, saudara-saudara. Dia yakin dengan perkataan sepatah kata saja menyembuhkan anaknya yang sakit, hambanya yang sakit. Saudara. Lalu Yesus berkata, aku belum pernah jumpa iman sebesar ini di antara orang Israel. Tapi anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan. Siapakah anak-anak kerajaan sebenarnya? Kalau menurut saya lihat di sini ada dua. Anak-anak kerajaan itu adalah orang yang beriman. Kan kita sudah dijanjikan kerajaan surga. Tetapi iman kita tidak meningkat seperti tadi Petrus berkata. Iman harus ditambah dengan kebajikan, ditambah dengan pengetahuan, ditambah dengan apa lagi tadi? Ada urutannya sampai kepada kasih kepada semua orang. Karena tidak bertambah. Akhirnya dia ada di level bawah, itu dilemparkan ke dalam kegelapan. Itu bukan neraka, itu masa antikris, kegelapan yang sangat gelap. Yang kedua, saudara-saudara, adalah orang-orang Israel yang menolak Yesus. Dan memang nanti akan mengalami aniaya 3,5 tahun adalah orang-orang Yahudi. Nanti itulah kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Mereka akan dimasukkan ke dalam masa aniaya 3,5 tahun. Itulah sebabnya ada Musa, ada Elia yang datang memberi kekuatan. Bahwa Mesias yang kamu tunggu, sebenarnya itulah Mesias yang sudah disalibkan oleh nenek moyang kita. Percayalah kepada Yesus, dia akan datang pada kali yang kedua. Jadi itulah masa bagi orang Yahudi akan diinjili. Jadi orang Kristen yang tertinggal dilemparkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Itulah sebabnya kita perlu bertumbuh sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua yang Yesus sentil tentang kegelapan yang paling gelap. Kita buka dalam Matius pasal 22. Ayat 10, 11 dan 12 juga. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang yang jahat, orang-orang yang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. 13. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi." Nah, ini kasus yang kedua. Yesus menyatakan siapa itu yang akan dilempar ke dalam masa antikris. Ini perumpamaan yang kedua, yaitu Tuhan yang membuat pesta, kirim undangan kepada tamu-tamu, kerabat, kenalan, keluarga. Tidak ada yang datang.
Lalu tuan pesta itu berkata, ternak sudah disembelih, perayaan sudah disiapkan. Pergilah ke jalan-jalan, ke lorong-lorong, panggil semua orang saja, orang jahat, orang baik, panggil masuk. Lalu hamba-hambanya pergi, panggil orang masuk. Tapi saudara-saudara, tentu dengan persiapan. Yo, kalau disuruh masuk undangan, mesti dengan pakaian yang rapi dan bersih. Jadi penuhlah ruangan itu. Sebelum pesta dimulai, tuan pesta temui tamu-tamu yang memenuhi undangan, memenuhi ruangan. Lalu ditemukan seorang yang tidak memakai pakaian pesta. Tidak cocok. Penampilannya tidak cocok dengan pesta itu. Maka tuan pesta berkata, ikat kaki tangannya, lemparkan di tempat yang paling gelap. Di sana ada gertak gigi dan tangisan. Saudara-saudara, ini juga bicara mengenai gereja yang tidak memiliki pakaian pesta. Saudara-saudara, apakah yang menjadi pakaian pesta kita? Sebuah gambaran dalam Wahyu 19 ayat 7, coba baca. Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi pakaian pesta kita, saudara-saudara, adalah perbuatan-perbuatan yang benar dan yang kudus dan baik. Jadi kita boleh beriman dan sudah percaya, tapi kita tambah dengan kebajikan tadi. Jadi ada pakaian khusus. Dan selanjutnya arti pakaian adalah, saudara-saudara, adalah kekudusan hidup. Kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Satu gambaran lagi dalam Roma 13. Roma 13 mulai ayat 13. Mundur ke 12 dulu. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Tanggalkan, seperti menanggalkan pakaian. Tanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Kenakanlah Yesus Kristus. Kenakan dalam diri kita. Bagaimana caranya mengenakan Kristus dalam hidup kita? Ialah dengan, tadi dikatakan, kita menerima kodrat ilahi, sifat Allah. Karakter Kristus kenakan pada diri kita. Itu menjadi pakaian kita sebagai tamu-tamu yang diundang tadi, saudara-saudara. Jadi kalau kita tidak memiliki karakter Kristus, kita tidak menjadi Kristen yang bertambah dan bertumbuh sesuai keinginan Tuhan. Dikatakan, ikat kaki tangan, buang ke tempat yang gelap. Itulah aniaya 3,5 tahun. Pakaian kebenaran firman Tuhan. Itu yang harus kita miliki hari-hari ini. Supaya menjadi gereja yang akan masuk ke pesta perkawinan dengan anak domba Allah. Itulah Yesus Kristus. Haleluya. Yang ketiga, terakhir. Ini tempat yang gelap kedua. Diuntukkan
untuk mereka yang tidak memiliki pakaian perkawinan, pesta perkawinan. Yang ketiga kita lihat Matius 25. Matius 25 ayatnya yang ke-29 mulai atau 30. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Ini tempat yang paling gelap diuntukkan. Kita lihat untuk siapa? Gereja yang tidak mencapai standarnya Tuhan. Dalam hal apa? Di dalam mengembangkan talenta. Dalam Matius ini, dalam Matius 25 ayat sebelumnya itu ada talenta yang diberikan. Kepada yang seorang diberikan 5, kepada yang satu diberikan berapa? Berapa? 1 5, satu berapa? Sekolah minggu. Dan yang terakhir diberikan 1. Yang 5 dia bungakan dapat 10. Yang 3 dapat 6. Yang 1 tidak dapat apa-apa, dia sembunyikan. Saudara, gereja Tuhan, orang-orang percaya, kita semua punya potensi di dalam Tuhan. Tuhan berikan talenta kepada kita. Sebagai orang yang sudah diselamatkan, Tuhan kasih talenta. Ada yang jadi guru sekolah minggu, ada yang jadi kostor, ada yang jadi tukang menyapu, ada yang jadi, semua talenta diberikan saudara-saudara. Yang penting kembangkan. Bungakan potensi Anda. Anda diberkati secara jasmani. Anda diharuskan melakukan apa yang Tuhan berikan kepadamu. Itu kita harus kembangkan. Potensi yang ada pada kita, kita kembangkan. Supaya saudara-saudara kita menjadi gereja yang tidak dibuang ke dalam tempat yang gelap. Saudara-saudara, jangan pikir saya tidak ada apa-apa, saudara. Kepadamu, saudara-saudara, Tuhan berikan potensi yang Anda bisa berikan. Doakan orang, itu sudah mengembangkan talenta. Melayani di bidang musik, itu mengembangkan talenta. Melayani di bidang choir, apa saja. Yang penting kita melaksanakan sistem, melakukan sesuatu kepada sesama. Biarlah kamu saling membangun, saling menasihati, saling menyayangi. Kata saling, saudara, itu kita harus terapkan. Saling menghormati, saling menyayangi, saling mendorong, saling mengampuni, saling mendoakan. Itu kita lakukan. Itu sama dengan mengembangkan talenta kita. Tapi yang malas dan tidak mau justru menyembunyikan dalam tanah, bahkan mempersalahkan Tuhan lagi. Dia bilang, karena aku tahu engkau jahat, engkau akan menuai di tempat yang engkau tidak taburi. Ini yang satu itu aku tanam dan yang aku kembalikan. Tapi Tuhan bilang, orang ini dibuang kemana? Di tempat yang paling gelap. Masuk aniaya 3,5 tahun. Saudara-saudara, mari kita mengembangkan talenta kita. Kalau bisa menyanyi, menyanyi puji Tuhan. Apa saja yang kita bisa membantu pekerjaan Tuhan, membantu orang lain. Dan kita bersaksi kepada orang, saudara, itu adalah mengembangkan talenta. Jangan sampai kita, saudara-saudara, tidak memberdayakan kemampuan ataupun potensi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau tidak, nanti dibuang ke tempat yang gelap. Tapi mari saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita mau bertambah di dalam Dia, bertumbuh di dalam Dia.
Karena ada satu masa nanti gereja akan dipisahkan. Sebagai yang terakhir, Yesus berkata bahwa tidak akan terjadi. Ada dua orang di ladang, yang satu di bawah, yang satu ditinggalkan. Itu yang penjelasan Yesus tentang gereja akan dipisahkan. Mari kita lihat sebagai yang terakhir. Di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-24. Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah kelak kedatangan Anak Manusia. Ayat 28. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Supaya lengkap dengan Lukas 17, supaya ada pemahaman tentang itu. Lukas 17 berkata begini. Lukas 17 ayatnya yang ke-34 mulai. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana, Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Ini pemisahan gereja. Kalau Yesus datang kali yang kedua, kita lihat dia datang seperti kilat memancar dari timur ke barat. Maka apa yang terjadi? Ada dua orang di ladang, yang satu di bawah, satu ditinggalkan. Banyak orang salah pengertian. Satu diangkat, ini bukan diangkat, di bawah. Secara horizontal. Kalau diangkat itu secara vertikal. Karena bahasa asing dikatakan diparalambanokan. Paralambano di bawah secara mendatar. Ini disingkirkan. Itu yang tadi gereja yang sempurna disingkirkan. Yang satu ditinggalkan. Lalu murid-murid bertanya, di mana? Di mana itu penyingkiran itu? Yesus hanya menjawab, di mana ada bangkai, di situ burung nasar. Ini bangkai bicara tentang Yesus. Yesus yang pernah menjadi mayat, dibunuh oleh orang Israel, saudara-saudara. Tapi burung nasar itu senang dengan bangkai. Burung nasar itulah orang gereja, orang percaya yang penuh Roh Kudus. Di mana ada Yesus, di situ ada orang percaya. Jadi di padang pasir, di padang gurun nanti di sana, saudara-saudara, gereja Tuhan berkumpul sebagai burung nasar, berkumpul karena ada Yesus. Berkumpul karena Yesus, saudara-saudara. Ini ada dua kata yang disebut dengan mayat. Ada dua kata. Kata yang pertama adalah toma, P-T-O-M-A, toma, dan soma. Toma itu adalah mayat atau jenazah karena pembunuhan secara sadis dan keras. Dan itulah Yesus yang dibunuh secara sadis oleh orang Romawi. Tubuhnya hancur, dipukul, dicambuk, ditombak, mahkota duri. Tapi bagi gereja itulah pusat perhimpunan kita. Haleluya. Karena dari sana terpancar hidup yang kekal. Haleluya. Jadi Yesus berkata, nanti burung-burung nasar berkumpul. Kita adalah burung nasar. Kita dikaruniakan, saya burung nasar, itulah Roh Kudus, untuk pergi ke padang belantara. Haleluya. Setialah mengiring Tuhan. Kalau ia datang kali yang kedua,
Kita termasuk gereja yang dimuliakan Tuhan. Harus ada pemisahan. Untuk tidak tinggal di bawah, untuk tidak tinggal di level bawah, mari kita bertumbuh sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita berkata kepada Tuhan. Haleluya. Kita naikkan ucapan syukur kita bahwa ada pertemuan di udara. Kita nyanyikan dengan tempo yang lambat. Ada pertemuan di udara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pertemuan di udara. Pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Haleluya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Nyanyian yang terdengar, nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Haleluya. Anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Nyanyian yang terdengar, nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Haleluya. Anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman yang kami dengar pada siang hari ini Tuhan. Tuhan beri kemampuan bagi kami untuk mengerti dan memahaminya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Biar kami menjadi gereja-Mu yang akan mengalami penyingkiran Tuhan. Kami menjadi gereja yang sejati,
pengiring Kristus yang setia, mempelai wanita yang menantikan kedatangan mempelai pria. Terima kasih Tuhan, kami menjadi 5 anak darah yang bijak karena kami memiliki minyak Roh Kudus. Itulah sebabnya Bapa, biarlah kepenuhan Roh Kudus selalu menjadi pengalaman kami dari hari ke hari. Karena kami tahu Tuhan ada satu masa seperti firman-Mu berkata, kami akan terangkat masuk dalam kemuliaan-Mu yang kekal untuk selama-lamanya. Tuhan, hamba-Mu berhenti berkata-kata, tapi marilah Roh Kudus menolong kami untuk memahami lebih jauh, lebih dalam pengertian yang lebih teguh Tuhan, untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih, kami memiliki iman yang teguh di dalam Engkau. Terpujilah akan Tuhan. Umat-umat Tuhan yang ada pada saat ini dengan berbagai keadaan dan keperluan, Tuhan juga yang mengenal keberadaan kami. Dan kami percaya di dalam Engkau kami beroleh pertolongan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Umat-umat-Mu sebentar akan memberikan sesuatu untuk pekerjaan-Mu. Balas berkat berlipat kali ganda seperti janji Tuhan. Terima kasih, kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kami kiranya itu yang menjadi pemberitahuan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita pada siang ini. Bagi Tuhan yang sudah memberkati kami dalam ibadah kami pada siang hari ini. Apa yang kami lakukan Bapa, sempurnakanlah kiranya agar ibadah yang kami laksanakan hari ini ibadah yang menyenangkan hati-Mu, yang membuat kami juga menerima berkat-Mu ya Tuhan. Jasmani dan rohani menjadi bahagian kami semua. Olehnya kami berdoa untuk jemaat eklesia Tuhan. Tolong kiranya setiap keluarga, setiap rumah tangga yang senantiasa setia beribadah kepadamu, nyatakanlah kuasa dan kasih pembelaan-Mu, perlindungan Tuhan, memberkati mereka dalam tugas dan pekerjaan. Apapun usaha yang dikerjakan, Tuhan selalu campur tangan agar ada keberhasilan dan keberuntungan. Baik sebagai pegawai negeri ataupun swasta, sebagai pengusaha, dan apapun tugas dan pekerjaan yang dilakukan, mereka lakukan semua berkat pertolongan Tuhan, semua akan berhasil. Tiap keluarga, tiap rumah tangga diberkati Tuhan, jasmani dan rohani, kesehatan tubuh menjadi bahagian kami. Di antara jemaat Tuhan beberapa yang sedang sakit, Tuhan lawat mereka Tuhan.
baik yang menyebutkan nama ataupun tidak menyebut nama Tuhan. Tuhan tolong dari tempat ini kami berdoa. Bagi yang sakit ulurkan tangan-Mu. Kami tahu Tuhan bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami kata firman-Mu. Tumbuhkan iman kami. Beri kami keyakinan, kepercayaan yang teguh bahwa di dalam nama Yesus ada perlindungan. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah pemerintah kami Tuhan. Dari yang tertinggi sampai yang terendah. TNI dan Polri Tuhan menjadi satu kesatuan yang terus melindungi bangsa kami dari gangguan-gangguan keamanan dari pihak manapun Tuhan. Supaya kami tetap aman, sejahtera dan dapat memuliakan dan membesarkan Tuhan. Rencana-rencana pelayanan kami mohon Tuhan campur tangan. Ibadah yang ketiga sore nanti, gerakan hati anak-anak Tuhan untuk datang beribadah kepadamu. Terima kasih. Rencana pelaksanaan musyawarah kerja nasional gereja kami tanggal 21 sampai 23 September mendatang. Kami mohon Tuhan campur tangan panitia yang bekerja keras untuk mengatur pelaksanaan Mukernas ini. Bahkan peserta-peserta yang datang dari tiap daerah, Tuhan tibakan nanti di sana dengan segala selamat. Terima kasih, kami percaya berkat-Mu telah menjadi bahagian kami. Dengan menadakan tangan kita kepada Tuhan, kekasih-kekasihku, kita kembali ke tempat masing-masing, membawa berkat dan nikmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, serta perlindungan oleh kuat-kuat Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai siang hari ini sampai hari Maranatha, Yesus kembali kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita.